Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saedah dari kelas Bisuri, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan NIM 3120105152. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya kita masih merasakan nikmatnya sehat. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau dan para sahabatlah kita masih merasakan nikmatnya beragama Islam. Baik, yang terhormat Bapak Anwar selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya ingin mengerjakan tugas, yaitu tugas dari Bapak Anwar, yang mana tugasnya yaitu membuat video pembelajaran dengan beberapa tema, yang mana kami mahasiswa diharuskan dan wajib memilih salah satu tema, yang mana tema itu sudah dibagi menjadi beberapa materi, sehingga tugas kami di sini yaitu menjelaskan, merangkum, dan memahami apa-apa materi yang telah Bapak Anwar jelaskan. Yang pertama yaitu hakikat bangsa. Hakikat bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki sejarah hidup yang hidup secara bersama sehingga timbul rasa senasib sepenanggungan. NKRI tercipta karena adanya Proklamasi 17 Agustus 1945 dan memiliki tujuan negara yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Yang kedua yaitu hakikat negara. Hakikat negara terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga yaitu sifat-sifat negara. Baik. Negara adalah sekelompok orang yang tinggal di dalam suatu wilayah dan telah diatur dengan adanya pemerintahan negara yang telah disepakati dan memiliki kedaulatan. Negara sebagai alat kegiatan negara yang berfungsi untuk mewujudkan harapan serta hal-hal yang diinginkan sesuai dengan tujuan negara tersebut. Baik, sifat-sifat negara memiliki tiga sifat. Yang pertama yaitu sikap memaksa, dua monopoli, dan ketiga sifat mengatur. Sikap memaksa yaitu sikap negara yang mempunyai kewenangan untuk mewajibkan semua warga negara dan masyarakatnya melakukan peraturan yang telah berlaku yang diatur dalam perundang-undangan. Yang kedua yaitu sifat monopoli, yaitu merupakan salah satu negara yang mempunyai kekuasaan yang seutuhnya untuk mengatur dan menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh sebuah negara. Yang ketiga yaitu sikap mencakup atau sikap mengatur, yang mana semua peraturan perundang-undangan wajib diikuti oleh seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali dia seorang anak presiden ataupun seorang presiden. Dia wajib melakukan peraturan atau semua kewajiban-kewajiban sebagai warga negara yang telah diatur sesuai Undang-Undang Dasar. Yang ketiga yaitu identitas nasional. Apa sih identitas nasional itu? Identitas merupakan salah satu bentuk jati diri yang didapat oleh suatu bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan salah satu kesatuan sebuah negara, dapat membentuk sebuah ciri khas negara, serta sebagai alat pemersatu di dalam negara tersebut. Baik, identitas nasional juga hadir untuk mempersatukan keberagaman yang ada di masyarakat. Kenapa begitu? Karena dengan adanya keberagaman yang ada di masyarakat itu dapat membentuk salah satu identitas nasional. Dengan adanya keberagaman itulah identitas nasional dapat tercipta dan terjadi. Dengan salah satu ciri-ciri khas negara, dengan banyaknya keberagaman yang ada di negara dapat membentuk identitas nasional yang dapat
diketahui oleh negara luar. Yang keempat yaitu bangsa dan negara Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia merupakan kepulauan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dilintasi oleh garis khatulistiwa yang berada di antara daratan benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang terakhir yaitu identitas nasional Indonesia. Identitas yang menunjukkan jati diri Indonesia salah satunya adalah bahasa Indonesia, yaitu bahasa persatuan bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki 34 provinsi yang mana setiap provinsinya memiliki bahasa yang berbeda-beda. Dengan bahasa persatuan, dari perbedaan bahasa tersebut menjadi satu karena adanya bahasa persatuan yang ada. Yang kedua yaitu bendera negara, yaitu bendera merah putih. Yang ketiga yaitu lagu kebangsaan Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia itu lagu Indonesia yang diciptakan oleh B.R. Supratman. Yang selanjutnya itu lambang negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan selanjutnya yaitu dasar-dasar dan filsafat negara. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian video pembelajaran dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena yang salah datangnya dari saya sendiri dan benar datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.